Sobat Mas, ini tidak main-main. Saya tidak membuat hoax ya. Orangnya anduk. Coba tanya ke Mahfud MD. Kalau korupsi ini terbongkar, maka hukumannya bisa hukuman mati. Ini kalau diteruskan oleh Mahfud MD. Ini kita bicara korupsi yang dilegalkan, yang menyalahi undang-undang, yang benar-benar menyengsarakan rakyat dari rejim ke rejim, dilanggengkan sampai sekarang. Bahkan para koruptor pemimpin Indonesia, loh, berani saya mengatakan begitu. Iya, coba kawan-kawan dengarkan ya. Sekarang ini seperti itulah sebenarnya rakyat Indonesia ini. Istilahnya seperti begini, ayam bertelur di atas padi, di atas tumpukan tadi, di dalam lumbung, mati kelaparan. Ini semuanya seperti Mas, ini kalau dibongkar oleh Mahfud MD, saya tidak bisa membayangkan seberapa besar penjara dan berapa banyak peluru yang akan ditembakkan untuk menghukum koruptor. Dan itu koruptor mungkin sebagian sudah mati dan diputuskan untuk sekarang, ya kan? Ada sebelumnya waktu MD menyatakan seperti begini, kalaulah sumber daya alam kita ini tidak dikorupsi, kan, kita bisa mendapatkan mulai dari bayi sampai orang yang mau mati, 280 juta orang itu bisa mendapatkan 20 juta per bulan per orang. Coba bayangkan begitu besarnya sumber daya alam kita yang dikorupsi. Apakah sebesar itu? Kalau kita telah lagi ucapan Mahfud MD, apa sebenarnya? Tapi jalan keluarnya agak ribet nih, teman-teman, karena para koruptor yang mati sekarang ini mereka tidak sadar bahwa hasil kekayaan itu hasil dari korupsi sebenarnya. Dan mereka sekarang memimpin Indonesia di DPR, di pemerintahan, dan kalau dibongkar oleh MD, dan kalau orang tidak mau berubah, ya satu masalah sekarang Indonesia bisa chaos. Indonesia bisa chaos kalau orang itu tidak mau merubahnya. Kenapa begitu? Kalau ini tidak dirubah, kalau tidak mau mereka mengembalikan hasil korupsi ini ke negara, Indonesia tidak akan baik-baik saja ini. Itu kalau tidak dikembalikan ke negara. Bagaimana kalau dikembalikan ke negara? Nah, kalau ini dikembalikan negara, coba teman-teman tahu efeknya. Coba saya pikir gambaran. Ini kan ini kalian pengen anaknya atau yang lagi belajar bahasa begitu tamat belajar langsung diterima bekerja di pabrik-pabrik pemerintah, di perusahaan pemerintah atau di pemerintah sendiri. Artinya tidak ada yang menganggur, tidak boleh, tidak dibiarkan adanya pengangguran, karena itulah adalah amanah konstitusi. Jadi tidak boleh, sama dengan wajib belajar. Nah, di nantinya itu wajib bekerja untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan gaji yang layak. Kemudian, pengenkah Anda atau anak kalian itu sekolah gratis semuanya, full beasiswa? Artinya bagaimana full beasiswa? Mulai dari sepatu, pakaian, ongkos, tempat kos, seluruhnya gratis dibiayai oleh negara. Pengenkah seperti itu? Ataukah pengen kalian biaya listrik murah, atau pengenkah kalian itu kalau berobat ke rumah sakit gratis? Iya, kalau ini dikembalikan negara seperti yang dikatakan Mahfud MD, korupsi itu tidak dikorupsi lagi, sumber daya alam itu bisa terjadi, dan ini bisa lebih. Gimana jalannya? Coba saya jelaskan. Ini mengenai daerah pertama dulu tuh. Cara mengakal-akali peraturan ini hampir mirip dengan di MK yang peraturan nomor 90 itu, hampir mirip, tapi sudah berlangsung sudah lama. Dan sekarang ini mengenai SDA, sumber daya alam, sekarang ini dibenarkan oleh negara. Padahal ini menyalahi konstitusi. Apa yang menyalahi konstitusi? Itu pertanyaan kalian ya. Pertama, di Undang-Undang Dasar kita, itulah muara hukum. Artinya yang dibuat oleh Presiden harus mengacu kepada konstitusi kita, adalah Undang-Undang Dasar 45. Nggak boleh bertentangan dengan itu. Itulah ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang melanggar konstitusi, harusnya langsung mengkat peraturan-peraturan yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar kita. Tapi yang terjadi sekarang tidak, harus dibuatkan dulu macam-macam ke MK. Padahal tujuan dari MK itu adalah bakal ada peraturan di bawah peraturan apapun di sini
dibuat presiden kah, dibuat DPR kah? Kalau perlawanan dengan MK kita batal atau dibatalkan atau digagalkan oleh MK. Jadi apa yang maksudkan dari pasal 3 ini? Kita tahu sumber daya alam ini. Kita bicara soal SDA ya. Di pasal 3 itu menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya atau yang di atasnya itu dikuasai oleh negara kan, dipergunakan semaksimal mungkin untuk rakyat. Kita lihat dulu apa itu kekayaan alam yang ada di dalam dan di atasnya lah, yang batu bara, nikel, air, itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi dan perusahaan. Dan kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang hampir semua peraturan HGU, HPH, hak pengelolaan hutan, hak penanaman hutan, HTI, HPH, hak guna usaha, HGU, 500.000 hektar itu nggak boleh dikuasai oleh pribadi. Menurut Undang-Undang Pasal 3 nggak boleh. Jadi itu sudah melanggar Undang-Undang 33. Jadi contohnya Prabowo, Hasyim, ya. Dari mana mereka mendapatkan kekayaan? Dari sawit. Inilah oligarki buat undang-undang itu sudah memakai orang lain, dan itu pejabat koruptor yang banyak dari koruptornya inilah oligarki seperti Prabowo, Hasyim, Erick Thohir yang punya tambang batu bara, punya HP itu salah. Itu berarti hasil korupsi. Jadi orang kaya sekarang di Indonesia adalah rata-rata hasil korupsi. Tapi pasti ada orang yang kaya yang tidak hasil korupsi, ada. Misalnya beli ke pabrik rokok, dia tidak mengambil hasil alam. Itu sebenarnya orang-orang yang dibutuhkan satu yang atau orang kaya yang butuh. Kalau Indonesia yang membuat pabrik rokok, buat pabrik baju, pabrik roti, pabrik yang lain lah. Kalau semua pengusaha katanya tajir melintir karena batu bara, nah itu koruptor. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh Mahfud MD. Kenapa? Menurut pasal 3 terjun Undang-Undang Dasar 1945, seluruhnya itu hasilnya itu untuk negara. Boleh orang itu mengerjakan saja, misalnya menambang, Prabowo menambang itu, tapi hasil tambangnya itu batu baranya untuk negara. Ini kan tidak diambil sendiri kan, seperti Freeport misalnya, atau seperti nikel, hasilnya diambil oleh Freeport, bukan disetor negara, harusnya disetor negara kan, berarti merugikan keuangan negara. Ini sebenarnya yang dimaksud oleh Mahfud MD. Artinya orang-orang kaya oligarki sekarang itu juga pada kapuk kemarin, pagar laut kemarin itu tidak boleh diberikan ke perorangan atau konglomerat, nggak boleh. Apapun ceritanya, kalau pemerintah kekurangan teknologi, cari teknologi ya. Pemerintah ini wajib menyediakan teknologi, wajib mengusahakan hal itu. Ini sebenarnya kalau kita masuk lagi lebih dalam, kita hitung sumber daya alam kita itu, tepatlah dikatakan oleh Mahfud MD itu, seluruh kekayaan dari oligarki yang berdasar dari sumber daya alam itu harus disita, orangnya harus dihukum sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini. Itu sebenarnya, tapi Mahfud MD akhirnya surut kan, karena apa? Karena hampir semua lini elit politik kita, partai politik, pemerintah, termasuk Prabowo sendiri, ada oligarki yang kaya kan sumber daya alam. Tapi Prabowo apa? Nggak ada kan? Apakah dia punya pabrik rokok, garmen, pabrik sepatu, roti? Nggak ada, tidak. Emang itu. Kenapa Mahfud MD tidak meneruskannya? Karena setelah berkali-kali, misalnya contoh nih, suatu bukan oligarki, bukan orang yang mengambil kekayaan dari itu, dia cuma memberikan lurus oligarki itu untuk mengeruk tambang kita kan, mengeruk hasil tambang kita. Itu SBY bukan pengusaha sawit ya, yang lain bukan pengusaha sawit, Jokowi bukan pengusaha sawit. Dan sekarang Prabowo kaya karena pengusaha sawit, pengusaha hutan. Sudah bercokol di situ, gimana lagi membuat aturan ini? Orang yang koruptornya sendiri menurut persepsi dari Mahfud MD sudah dipercerita, sudah didanggul DPR kita, itu mereka yang mau peraturan tersebut. MK, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya mengatakan seandainya sumber daya alam itu dikembalikan kepada negara, maka Prabowo harus bayar kepada negara. Atau begitu. Atau para pemimpin partai itu. Jadi semuanya dikembalikan oleh negara. Jadi hasilnya bisa dikatakan oleh Mahfud MD itu kalau diolah oleh negara, hasilnya oleh negara, itu negara yang bisa lebih dikatakan oleh Mahfud MD. Coba kalau bayangkan, jadi saya mengatakan kalau ini dikembalikan ke negara semuanya, hasil tambang, perusahaan apapun
sumber daya alam itu karena ini sifatnya tuh publik. Jadi publik yang kecil-kecil lain boleh mengambil secara gratis, ya kan? Ya, itu kan milik rakyat, milik negara, nggak boleh diberikan kepada orang. Ini kuncinya, klunya ya. Coba kalian kalau sudah ada itu dikembalikan kepada negara, maka hasilnya itulah bisa negara membuat pabrik-pabrik, negara bisa menggratiskan biaya untuk sekolah-sekolah, biaya seluruhnya. Ini kan jalan umum nih, biaya kesehatan gratis, listrik murah. Jadi untuk membiayai itu, kalau sekarang kan nggak ada biayanya itu, biaya itu akhirnya ditutup ya, rumah itu malah pribadi, malah masuk ke kantong pribadi, negara tidak mempunyai lagi sumber pendapatan. Akibatnya apa? Akibatnya negara menaikkan pajak. Ini yang terjadi sekarang, semuanya itu menaikkan pajak. Baru DPR mengatakan ingin menaikkan pajak. Ya, tak ada sumber yang lain. Itulah Freeport, itulah nikel, diberikan kepada kita, diberikan kepada Amerika. Berarti kita bodoh. Dan sekarang seolah-olah itu benar, mereka mendapat kekayaan dengan halal, kan begitu ceritanya. Operasi oligarki anggota DPR, ya kan? Itu adalah barang haram konstitusi, anak haram konstitusi, harta apa itu namanya, harta haram konstitusi, nggak boleh sebenarnya itu. Seakan udah biasa, seakan dibolehkan, padahal itu akan menyengsarakan Indonesia, akan habis Indonesia sumber daya alam Indonesia akan habis, apalagi hancur. Dan orang-orang yang menikmati hal itu, yang tak sadar sekarang itu kan, yang sudah menganggap itu kebenaran, halal dan kebiasaan, makanya nggak akan mau mengembalikan kepada negara. Jalan satu-satunya ya kita memberikan pengertian dulu ke semua orang. Mahfud MD itu pun sebenarnya harus memberikan pengertian dulu kepada semua orang, dikasih dulu misalnya kita memberikan restoratif justice kepada mereka, itu akan mengembalikan harta yang di korupsi kemarin, restorasi justice saja. Kalau dikembalikan negara, kesehatan bisa gratis, pajak bisa gratis, pajak mungkin bisa diturunkan atau hilang sama sekali, misalnya pajak penghasilan, ya kan? Hampir semuanya bisa dilakukan itu, dan dolar pun saya rasa itu bisa diturunkan. Bukan hanya saya rasa, tapi memang bisa diturunkan, karena efeknya nanti dunia luar melihat negara kita itu negara kaya. Kalau sekarang negara kita ini yang kaya bukan negaranya, tapi segelintir oligarki itu. Ya, orang luar, dunia luar nggak percaya ke negara, karena negara dibuat miskin oleh oligarki ini. Siapa yang percaya pada orang miskin? Kan nggak ada. Tapi kalau negara itu kaya, mempunyai sumber daya alam, ya kan? Jadi, nah, kalau ini dilaksanakan, kalau ini dikembalikan ke negara, bagaimana kita tidak akan sejahtera? Dolar mungkin bisa turun drastis ya. Kita coba kepada Mahfud MD supaya terus speak up. Kalau misalnya ini sudah ada yang menikmati, ya udah kita, oke. Makasih. Semongko.